Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, jamaah kajian rutin Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i Kota Mojokerto rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Wasatiyyatu wal I'tidal, sikap pertengahan dan sikap adil. Wa atharuhuma, dan apa pengaruh yang ditimbulkan oleh keduanya ala hayatil muslimin, terhadap kehidupan kaum muslimin. Sebuah kitab yang disusun oleh Ma'ali Asy-Syaikh yang mulia Asy-Syaikh Shalih ibn Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Ibrahim Al-Syekh hafizahullahu ta'ala, yang mana beliau dahulunya adalah Wazirus Syu'unil Islamiyyati wa Da'wati wal Irsyad, Menteri Urusan Keislaman, Dakwah dan Bimbingan Kerajaan Arab Saudi. Beliau mengatakan, kita masih di dalam bab pembahasan al-wasatiyyatu, sikap pertengahan fil Islam, yang diajarkan dalam ajaran Islam. Itu diajarkan aqidatan wa syariatan, baik di dalam masalah akidah keyakinan maupun dalam masalah syariat yang terkait dengan hukum-hukum agama. Beliau mengatakan di kitabnya halaman 21, wa fil hadithi, dan disebutkan dalam sebuah hadis, alladzi fis sahihi, yang ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari, hadisnya nomor 3560, dan juga hadis ini ada dalam kitab Sahih Muslim
Hadis nomor 2327 min hadithi Aisyah radhiyallahu anha, dari hadisnya Ummul Mukminin, ibunda orang-orang yang beriman, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mohon maaf salah baca footnote, di dalam Sahih Al-Bukhari hadis nomor 39, dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama Allah itu agama Islam adalah agama yang yusrun, agama yang mudah. Jadi Islam itu bukanlah agama yang susah atau sulit untuk diamalkan atau berat untuk dipraktekkan. Tapi Islam adalah agama yang mudah. Innad dina yusrun, sungguhnya agama Allah yaitu Islam adalah agama yang mudah. Walan yushaddad dina ahadun, dan tidaklah ada seseorang baik dia muslim atau muslimah yang berlebih-lebihan di dalam mengamalkan agama Islam, yang melampaui batas di dalam beragama di dalam agama Islam, illa ghalabah, kecuali agama Islam itu akan mengalahkan dirinya. Jadi seandainya ada seorang muslim dia berlebih-lebihan di dalam mengamalkan Islam, seperti saya beri contoh misalnya, dia ingin membaca Al-Quran khatam kurang dari 1 hari misalnya, dan itu dilakukannya di luar bulan Ramadan. Sebab kalau di dalam bulan Ramadan sebagian ulama salaf memperbolehkannya. Jika di luar bulan Ramadan, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka disebutkan larangan dari Nabi menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari di luar bulan Ramadan. Maka jika ada seorang muslim ingin menghatamkan kurang dari 1 hari atau katakanlah 1 hari di luar bulan Ramadan, di bulan-bulan seperti ini, maka tidaklah seorang muslim itu berlebih-lebihan kecuali Islam akan mengalahkannya. Artinya pada suatu saat dia tidak akan sanggup untuk mengamalkannya. Mungkin saja sekali 2 kali dia sanggup untuk mengamalkannya, menghantamkan membaca Al-Quran kurang dari 1 hari atau dalam 1 hari. Tapi karena dia berlebih-lebihan dalam beragama, maka Islam akan mengalahkannya. Maka dari itu, dari hadis yang mulia ini, sesudah Nabi menghabarkan kepada kita bahwa Islam itu adalah agama yang mudah, maka kita dilarang untuk berlebih-lebihan dalam beragama atau bersikap melampaui batas, karena pasti kita akan dikalahkan oleh Islam. Kemudian di dalam hadis yang lainnya, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadisnya Aisyah yang tadi sudah kita sebutkan riwayatnya, dalam hadisnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam Sahih Al-Bukhari hadis nomor 3560, dan dalam Sahih Muslim hadis nomor 2327, di mana disebutkan oleh ibunda Aisyah tentang pribadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi itu mahuyyira, tidaklah Nabi itu diberi pilihan baina amraini, antara 2 hal atau 2 urusan atau 2 perkara, illa ikhtara aisarahuma,
kecuali Nabi akan ikhtara, memilih aisarahuma, yang paling ringan, yang paling mudah di antara dua hal tersebut. Jadi kalau datang syariat dari Allah Subhanahu wa taala, yang satu berat, yang satu ringan, Nabi kita alaihi salatu wassalam memilih yang paling ringannya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam yakun ithman, selama yang lebih ringan itu tidak ada perbuatan dosa di dalamnya. Selama ketika memilih yang lebih ringan itu tidak ada perbuatan dosa di dalamnya, maka Nabi memilih amal yang lebih ringan, perkara yang lebih ringan dibandingkan kalau orang lain mungkin yang berlebih-lebihan memilih perkara yang paling beratnya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya terkadang ya para jamaah yang rahmati Allah taala, jiwa kita, jiwa seorang muslim ya, walaupun saat itu jiwa kita sedang semangat-semangatnya, imannya lagi kuat, semangatnya besar, tetapi pasti jiwa kita itu ada masa di mana dia merasa lelah dan bosan. Dicoba saja setiap hari kita sholat duha 8 rakaat setiap hari. Pasti pada hari tertentu kita akan merasa apa? Lelah, mungkin sudah jenuh, kita ingin beraktivitas yang lain dan seterusnya. Maka Islam adalah agama yang mudah. Kalau kita membaca petunjuk Nabi SAW dan juga apa yang diamalkan para sahabat, tidak ada di zaman para sahabat satu orang sahabat pun yang berlebih-lebihan di dalam mengamalkan agama Islam. Kalau ada yang berlebih-lebihan ditegur oleh Nabi SAW. Yang ingin puasa setiap hari ditegur oleh Nabi SAW. Yang ingin tidak menikah ditegur oleh Nabi SAW. Yang ingin tidak tidur salat malam sepanjang malam ditegur oleh Nabi SAW. Silakan salat malam, tapi dahului dengan tidur terlebih dahulu. Silakan puasa sunnah, tapi juga silakan berbuka keesokan harinya. Jangan berpuasa sunnah setiap hari. Silakan menikah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Faman raghiba an sunnati." Barang siapa yang membenci sunnahku, falaisa minni, maka orang tersebut bukan termasuk golonganku. Membenci sunnah Nabi SAW. Sekarang di sisi mana kaum muslimin kadang-kadang berlebih-lebihan? Saya tunjukkan ya. Dan mohon maaf kalau ini menyinggung perasaan sebagian dari kita. Di sebagian madrasah atau pondok pesantren berlebih-lebihan. Santri diwajibkan harus hafal Al-Quran dalam waktu 3 tahun. Jangan katakan wajib, targetnya 3 tahun. Target saja. Jangan dikatakan apa? Wajib. Karena tidak semua santri diberi oleh Allah kemampuan yang sama. Kesehatannya masing-masing santri berbeda. Kemudian zakatnya, kecerdasan masing-masing santri juga berbeda. Dan seterusnya para jemaah. Sebab kalau ini diterapkan, ini namanya hulu, berlebih-lebihan. Tidak boleh berlebih-lebihan. Di zaman para sahabat tidak ada. Rasulullah SAW mewajibkan para sahabat untuk hafal Al-Quran 3 tahun. Tidak ada. Para sahabat itu kalau antum membaca sejarah para sahabat, menjadi penghafal Al-Quran sepanjang hayat, bukan 3 tahun. Makanya kita lihat sebagian dari anak-anak kita sesudah hafal Al-Quran, Al-Qurannya ditinggalkan plus. Kenapa? Sudah lelah dia, sudah mulai bosan dia dengan Al-Quran, ya, karena dulunya ada sisi hulu ketika dia menghafalkan Al-Quran. Tetapi didikan Rasulullah SAW, lihat para sahabat, tidak ada para sahabat bosan membaca Al-Quran, tidak ada. Dan tidak ada para sahabat yang berhenti menghafalkan Al-Quran, tidak ada. Dan itulah yang saya sampaikan ya, mungkin nanti silahkan dipelajari
bisa ditanyakan kepada guru-guru kita yang menuntut ilmu dulunya di kerajaan Saudi Arabia, tanya kepada Kiai Haji Nur Rafiq Ghufran LC, tanya kepada Al-Ustaz Ahmad Qadhi LCMA, tanya kepada Al-Ustaz Muhammad Anwar Samuri LC DPLAM, tanya kepada Al-Ustaz Muhammad Anwar Zain yang pernah belajar di Saudi. Di sana tidak ada harus wajib 3 tahun hafal Quran, tidak ada. Bahkan masyayikh Saudi itu, kenapa saya bisa berbicara seperti ini? Anak-anak saya dan saya bahkan istri saya, kami berenam. Saya, istri, anak 4. Semua masuk madrasah tahfidz Quran di Saudi. Di sana masyayikh itu memperbolehkan walaupun sehari hanya setoran 1 ayat diterima. Dan tidak pernah kami dimarahi atau ditegur dengan keras. Yang penting setoran hafalan setiap harinya. Tidak ditarget harus berapa. Jadi anak saya yang nomor 4 itu agak sedikit kadang-kadang sama orang-orang Arab menakal, main-main begitu. Dia hanya setoran 1 ayat setor, main-main sama temannya. Oleh sayanya dibiarkan. Kenapa? Yang penting seorang anak terdidik atau terbina dirinya untuk menghafal Al-Quran sepanjang hayatnya, bukan hanya selama masa belajarnya saja. Ini kita sampaikan kepada para jamaah. Kenapa? Terkadang sebagian dari anak-anak kita padahal penghafal Al-Quran, tapi kalau di rumah tidak pernah baca Al-Quran, kalau di rumah tidak pernah menghafal Al-Quran, bahkan kalau di rumah tidak sholat berjamaah, bahkan tidak sholat, na'udzubillahi min dzalik, karena ditekan dengan tekanan-tekanan yang hulu, berlebih-lebihan di dalam beragama. Jelas ini para jemaah? Ya, menyinggung memang ini, sangat menyinggung ini, dan banyak yang tersinggung dengan saya. Ketika saya menyampaikan kitab ini, banyak yang tersinggung. Tapi inilah agama Islam yang harus disampaikan. Tidak boleh berlebih-lebihan dalam beragama, karena akan membuat manusia menjauhi Islam. Tidak ada seorang sahabat pun yang murtad meninggalkan Islamnya. Bahkan mereka semakin tua semakin cinta dengan Islam, semakin semangat mengamalkan Islam. Kenapa? Karena beragama dengan cara beragamanya Rasulullah SAW. Di situ ada al-wasatiyah, sikap pertengahan di dalam beragama. Kemudian Syekh mengatakan hafizallahu taala, wa fil hadithi, dan juga ada dalam sebuah hadis, alladzi, yang hadis itu ada fi ba'dis sunani, di sebagian kitab-kitab sunan, wa fi ghairiha, dan ada juga di selain kitab-kitab sunan, wa huwa mursal, dan hadisnya adalah hadis yang mursal, terhenti pada tabi'in, tidak menyebutkan nama sahabatnya. Namun hadis ini walahu syawahidu, hadis ini memiliki syawahid, pendukung, penguat, min hadithi Muhammad ibn al-Munkadir, dari hadisnya Muhammad bin al-Munkadir rahimahullah, an Jabir, dari Jabir. Berarti kalau ada penguat dari Jabir, hadis ini bukan mursal lagi, karena ada penguat dari Jabir. Setidaknya hadis ini adalah hadis yang mauquf, karena disebutkan sahabatnya Jabir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qal inna hadzal dina matinun, kata Nabi, atau kata Jabir, sesungguhnya agama ini adalah agama yang matinun, kokoh. Islam adalah agama yang kokoh, yang kuat. Fa'awghil fihi, fa'awghil, maka berjalanlah kamu, fihi, di dalam agama Islam ini, birifkin, dengan penuh kelemah lembutan. Jadi kita ketika berislam ini disuruh lemah lembut, jangan kasar, ya, penuh lemah lembut. Termasuk dalam mendidik putra putri kita, baca. Mari kita yang dulunya kasar dirubah, ya, dirubah. Membangunkan anak jangan kasar, menyuruh anak mandi untuk berangkat sekolah jangan kasar, menyuruh anak untuk segera berangkat ke masjid jangan kasar, yang lemah lembut. Karena Islam ini kuat, matin, kokoh.
Maka Jabir mengatakan fa'aughil, berjalanlah kamu fihi, di dalamnya, birifkin, dengan penuh kelemah lembutan. Fa innal munbatta la ardan qata'a wala dhahran abqa. Fa innal munbatta, karena sungguhnya seorang musafir yang membuat lelah tunggangannya. Yang dimaksud al-munbat disebut oleh para ulama dalam syarah hadis ini, yaitu alladzi yut'ibu markubahu, seorang musafir yang dia membuat lelah kendaraannya. Jadi kendaraannya diporsir, dipacu ya, sampai ngos-ngosan, sampai lelah. Fahuwa la yastati, perhatikan ini ya, maka dia tidak mampu ba'da dzalika, sesudah dia membuat lelah kendaraannya, an yuwasila safarahu, untuk melanjutkan perjalanannya, ila ma yuridu, ke tempat yang dia inginkan. Kenapa? Kendaraannya lelah. Yang harusnya ontanya, kudanya masih bisa berjalan, karena dipacu lelah. Akhirnya harus istirahat 1, 2, 3 hari. Bisa jadi dia tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Wala indahu markubun ba'da dzalik, dan dia pun bisa jadi tidak memiliki kendaraan yang ditunggangi sesudah itu. Bisa jadi kakinya, kudanya patah karena dipacu, dibuat tergesa-gesa sampai, atau untanya, kakinya terperosok sampai luka sehingga tidak bisa berjalan lagi, atau bahkan mati kendaraannya. Karena sewaktu itu kendaraan masih berupa unta atau kuda untuk perjalanan jauh. Kalau jarak pendek bisa keledai juga. Kadang-kadang Nabi menunggangi keledainya. Maka kata Jabir, sesungguhnya seorang yang dia membuat capek, membuat lelah tunggangannya, la ardon, maka tidak ada tanah atau bumi kotoa yang dia bisa tempuh, wala dhahrun abqa, dan tidak pula dia memiliki punggung kendaraan abqa yang dia sisakan. Kendaraannya apa? Lemprek, bahasa Jawanya lemprek, kecapean. Maka dalam Islam itu, masya Allah, ya, tidak boleh kita ya berlebih-lebihan di dalam apapun. Dan ini pelajaran berharga yang disampaikan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Hadisnya akhrajahu Ibnul Mubarak, dikeluarkan oleh Imam Ibnul Mubarak fi Zuhdi dalam kitab Az-Zuhud. Hadis nomor 1334, mauqufan ala Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Hadisnya mauquf sampai sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Wal Baihaqi, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi fi sunanihi, dalam sunannya, dan juga dalam Baihaqi hadis nomor 18. Wal Hakim, dan juga dalam riwayat Al-Hakim fi ma'rifati ulumil hadis, dalam kitab Ma'rifati Ulumil Hadis hadis nomor 96, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Haythami fi Majma'iz Zawaid, dalam kitab Majma'iz Zawaid hadis nomor 62, min hadits Jabir radhiyallahu anhu, dari hadisnya Jabir radhiyallahu anhu. Jadi ini nyata ya para jemaah, nyata. Seandainya dia pelan-pelan menunggangi kendaraannya dengan hati-hati, dia akan sampai kepada tujuan. Sama dengan sekarang ini. Orang tidak lagi menunggangi kuda atau onta, tapi dia membawa kendaraannya dengan memacu secepat mungkin. Kalau terjadi apa-apa, naudzubillah min dzalik, musibah, tidak akan sampai ke tujuan, ya tidak. Kendaraannya terbang, terguling-guling, atau menabrak pembatas, atau menabrak kendaraan di depannya, atau tabrakan dari lawan arah, akhirnya tidak akan bisa sampai. Maka dari itu dalam agama kita, agama Islam, Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, al-ajalatu minasyaitan,
Ketergesa-gesaan itu dari syaitan. Wa ta'anni minar rahman, dan kehati-hatian itu dari Allah yang Maha Pemurah. Makanya misalnya panjenengan datang ke pengajian begini, sudah terlambat, tidak usah buru-buru. Jalan saja. Nanti dapat 5 menit disyukuri. 10 menit alhamdulillah lebih banyak ilmu yang didapatkannya. Tidak usah terburu-buru. Terburu-buru nanti justru kita akan terkena musibah, na'udzubillahi min dzalik. Tapi ya manusia itu ya begitu. Nafsunya membuat dia terburu-buru. Padahal Nabi SAW sudah mengajarkan al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu dari syaitan. Keterburu-buruan itu dari syaitan. Wa ta'anni minar rahman. Adapun kehati-hatian itu dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Kemudian wasahha anhu, dan sahih datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Telah sahih datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ahabbud dini ilallah, agama atau ajaran agama yang paling dicintai oleh Allah adalah al-hanifiyatu, ajaran Hanifiyah. As-samhatu, yang penuh dengan toleransi. Al-Hanifiyah adalah, dijelaskan oleh para ulama, ajaran tauhid yang mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan memperingatkan atau mencegah manusia dari perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu ajaran agama yang paling dicintai Allah adalah al-hanifiyatu as-samhah. Tapi tauhidnya atau ibadahnya as-samhah, penuh dengan toleransi. As-samhah, penuh dengan apa? Toleransi. Maka dari itu ya para jamaah ya rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menilik hadis-hadis yang semacam ini, ternyata Islam itu bukan ajaran yang kaku, bukan ajaran yang apa? Keras, bukan ajaran yang memberatkan, yang tidak ada toleransinya sama sekali. Mana di antara toleransi yang disebutkan dalam ajaran Islam? Siapa yang pernah membaca atau belajar kitab Bulughul Maram? Disebutkan di Kitabus Shalah, kitab tentang salat, di bab al-hath al-khusu'i fis salat, di bab anjuran untuk khusyuk dalam salat. Itu ada anjuran tidak bolehnya kita menahan dua yang akan keluar. Wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan, dan tidak pula seorang itu boleh menahan ketika al-akhbathan, yaitu al-baul wal baraz, air kencing, air kecil dan air besar atau kotoran, itu mendorongnya. Jadi kalau kita misalnya ingin buang hajat atau buang air kecil, tidak boleh kita menahan. Walaupun kita dalam keadaan sholat, disuruh kita keluar ke kamar mandi, buang air kecilnya, buang air besarnya, kemudian berwudu, lanjutkan sholat, kembali kepada masjid, kemudian kita mengikuti sholat berjamaah kembali. Tidak boleh kita menahan. Hukumnya makruh. Coba kalau tidak percaya, tahan. Ternyata ketika kita tahan, masih rakaat pertama, imamnya baca surat panjang. Mas Wahmi baca surat An-Naba rakaat pertama, kedua An-Nazi'at, iya, kena kita. Langsung apa? Berkeringat pasti. Makanya disuruh keluar. Islam, tidak ada ajaran Islam itu ajaran yang memberatkan. Semuanya penuh dengan toleransi. Jika kita sedang umroh dan haji, syariatnya disunahkan untuk memakai dua kain ihram yang berwarna apa? Syariatnya putih. Kalau tidak ada kain putih, boleh berwarna selain putih? Boleh. Karena putih itu hanya sunnah, bukan wajib. Wajibnya berkain ihram yang tak berjahit. Tapi sunnahnya berwarna putih. Jika tidak mendapati warna putih, boleh warna yang lainnya.
mengkafani jenazah tidak harus warna putih. Kalau dapat warna putih itu yang afdal, yang terbaik, itu yang disunnahkan. Tapi kalau tidak ada warna putih, terjadi bencana alam, sulit mencari kain kafan berwarna putih misalnya, pabriknya habis tidak produksi, misalkan bencana alam terjadi terus menerus berkelanjutan, maka boleh seorang mengkafani jenazah dengan warna kain selain putih, yang penting tidak ada corak gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Ini adalah kemudahan Islam, ini disebut as-samhah, agama yang penuh dengan toleransi. Panjenengan mau sholat tidak sanggup berdiri, habis dioperasi, ada tadi pagi seorang bapak jamaah kita habis operasi tidak bisa duduk, tidak bisa sholat dengan berdiri, sholatnya harus dengan duduk, penuh dengan toleransi. Kalau tidak sanggup duduk, dengan berbaring, penuh dengan toleransi. Tidak ada air, dengan bertayamum. Atau sakit tidak mampu menggunakan air juga bertayamum. Itulah ajaran agama Islam, agama yang penuh dengan toleransi. Hadis yang barusan saya bacakan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian juga hadis ini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi mengatakan ahabbud dini ilallah, agama yang paling dicintai oleh Allah adalah al-hanifiyatu samhah, agama yang mengajak untuk beribadah kepada Allah lagi penuh dengan toleransi. Wa qala aidan, Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lainnya, ala halakal mutanatti'un, ketahuilah binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan atau melampaui batas. Thalatha marratin, Nabi mengucapkannya 3 kali, ala halakal mutanatti'un, ala halakal mutanatti'un, ala halakal mutanatti'un, ketahuilah akan binasa orang-orang yang melampaui batas atau bersikap berlebih-lebihan. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad di musnadnya, Imam Muslim dalam sahihnya, Abu Dawud dalam sunannya, dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi tidak boleh di dalam beragama ini kita berlebih-lebihan. Kemudian juga Syekh mengatakan, walamma arsala sahibaihi Mu'adan wa Aba Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma, dan juga ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus 2 sahabatnya, yaitu sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu dan Abu Musa al-Asy'ari Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu ilal Yaman, untuk berdakwah ke negeri Yaman. Jadi suatu hari Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan atau mengutus 2 sahabat ini, Mu'ad dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma, untuk berdakwah ke negeri Yaman. Apa yang dikatakan oleh Nabi kepada mereka berdua, kepada 2 sahabatnya ini? Qala lahuma, Nabi bersabda kepada keduanya, yassira, permudahlah oleh kalian urusan orang-orang Yaman, wala tu'assira, dan jangan kalian berdua mempersulit urusan orang. Lihat ini. Jadi Islam seperti itu, disuruh mempermudah urusan orang-orang Yaman, jangan membuat sulit mereka. Wabasyira, dan berikanlah kabar gembira oleh kalian kepada mereka. Wala tunaffira, dan jangan kalian berdua membuat mereka lari, jangan kalian membuat mereka lari. Jadi Nabi berpesan agar mempermudah urusan penduduk Yaman dan tidak mempersulit. Kemudian menyampaikan kabar gembira, jangan membuatlah lari atau menakut-nakuti. Watatawa'a, kemudian kata Nabi, hendaknya kalian berdua saling mencintai satu dengan yang lain,
kalian berdua saling mencintai. Ini juga nasihat. Mu'ad diutus sebagai dai, Abu Musa juga sebagai dai. Sesama dai tidak boleh saling membenci, disuruh saling mencintai. Karena mesti ya, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Mu'ad kelebihannya apa, Abu Musa juga kelebihannya apa, kekurangannya apa, pasti punya. Tapi Nabi berpesan kepada keduanya agar keduanya saling mencintai. Wa tatawa'a, disebutkan makna tatawa'a, tahaba, hendaknya kalian berdua saling mencintai. Liuti kullun minkuma al-akhar, hendaknya masing-masing dari kalian berdua itu mengikuti dan mentaati yang lainnya. Jadi tidak saling bertengkar, masing-masing saling mengikuti yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mudah berjamaah, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi hiya, kata Syekh, inilah dia qaidatud dakwah, kaidah di dalam berdakwah. Kama ajma'a ala dzalika, sebagaimana telah ijma', telah sepakat di atas kaidah tersebut ahlul ilmi, para ulama. Wa aidan, dan juga jaa anhu alaihi salatu wassalam, datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, annahu qala, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabul umuri ilallah awasituha. Kata Nabi, perkara atau urusan yang paling dicintai oleh Allah adalah urusan yang pertengahan-pertengahannya, yang tengah-tengahnya. Itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang memberatkan, tapi yang pertengahan. Itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beberapa waktu yang lalu saya berikan contoh nyata dalam kehidupan kita ya. Islam itu di antara dua kutub yang saling bertentangan. Kutub Ahlul Kitab Yahudi dan kutub Ahlul Kitab Nasrani. Yahud, orang-orang Yahudi itu berlebihan di dalam beragama, yaitu mereka itu para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Itu kutubnya Yahudi. Lalu sisi Nasrani, kutub Nasrani adalah mereka berlebihan dalam agama, yaitu apa? Beramal tanpa dasar ilmu. Maka Islam memberikan pelajaran kepada Nabi Muhammad agar meniti jalan tengah. Belajar ilmu, diamalkan ilmunya. Bukan seperti Yahudi, ilmunya banyak tapi tidak mau mengamalkan, dan bukan seperti Nasrani, beramal tapi tidak ada dasar ilmunya. Amalannya bikinan mereka sendiri. Maka Islam ini agama pertengahan. Di dalam menyikapi Nabi Isa, Islam juga pertengahan. Tidak seperti Yahudi merendahkan Nabi Isa, menganggap anak zina, dan tidak seperti Nasrani mengangkat Nabi Isa melebihi kedudukannya sampai dia katakan anak Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Syekh mengatakan, idza tabayyana dzalika, apabila telah jelas hal itu, wa anna hadhil wasatiyata wa hadzal i'tidala, dan sungguhnya sikap pertengahan ini dan sikap adil ini matlubun, dituntut. Wa anna dalail syar'i, dan sungguhnya dalil-dalil syariat tadullu alaihi, menunjukkan atas hal itu. Wa annahu minhatun, dan sungguhnya sikap pertengahan itu merupakan karunia, pemberian lihadil ummah, yang Allah karuniakan kepada umat ini. Jadi umat ini diberi oleh Allah sikap pertengahan. Likai tabqa, agar umat ini tetap eksis. Tabqa itu tetap ada. Wa tastamiru, dan berkelanjutan. Umat ini kalau ingin tetap ada, eksis, tetap berkelanjutan, maka hendaknya mengamalkan sikap pertengahan. Coba para jamaah ya, anak-anak muda yang misalnya anak-anak kecil ini, semua berlebih-lebihan dalam apapun, cepat mati dia ya. Kalau cepat mati, umat ini tidak akan berlanjut, habis punah. Tapi umat Islam diajari oleh Allah Subhanahu wa taala sikap tidak berlebih-lebihan.
Wa annahu la baqa'a lil ghulati. Ini dijelaskan di sini. Sesungguhnya tidak ada kelanggengan bagi lil ghulati, kaum ekstrim yang berlebih-lebihan, wala lil jufati, maupun bagi kaum yang tidak peduli. Yang tidak peduli dengan agama juga mereka tidak akan bisa eksis. Wa innamal ladzi yabqa, sesungguhnya yang akan tetap eksis ada keberadaannya di buminya Allah adalah an-nasihu, seorang yang mau memberi nasihat lihadil ummati, untuk umat ini. Saya sampaikan ya para jamaah ya, anak muda yang mati di masa mudanya itu banyak sekali di Indonesia ini. Pertama mati kecelakaan, kebut-kebutan. Yang kedua mati mabuk-mabukan. Ketiga mati karena zina, baik zina sesama jenis maupun lawan jenis. Kemudian mati mengkonsumsi obat-obatan yang terlarang, banyak sekali. Belum lagi yang mati karena tawuran, luar biasa di Indonesia ini. Jadi lihat, dengan adanya seorang pemberi nasihat di umat ini, maka umat ini bisa eksis. Wa yabqa al-mukhlisu, dan akan tetap ada seorang yang ikhlas, wal alimu, dan seorang yang alim, wal muallimu laha, dan seorang yang mau mengajari umat ini kebaikan-kebaikan, walladzi yu'athiru fihim, dan yang memberikan pengaruh terhadap mereka, huwa, dia adalah man yakunu, seorang yang dia berada ala hadzal manhajil qawim, di atas metode beragama yang lurus ini, alladzi dalla alaihin nas, yang telah ditunjukkan oleh nas, wa sulukul khulafa, kemudian berjalan di jalannya para khalifah, wa aqwaluhum, dan juga berpendapat sesuai dengan pendapat-pendapatnya mereka, wa a'malu a'immatil Islam, dan juga beramal sebagai amalannya imam-imam kaum muslimin, wa musannafatuhum, dan berdasarkan tulisan-tulisan mereka. Kalau kita mau berjalan di atas manhaj yang lurus ini, menempuh jalannya para khalifah, berbicara dengan ucapan mereka, beramal dengan amalannya ulama-ulama Islam, dan juga mengikuti apa yang ditulis dalam kitab-kitab mereka, insya Allah kita eksis, benar. Silakan ya dilihat Pak di sekitar kita, di lingkungan kita, lihat mereka-mereka yang sudah meninggal dunia, rata-rata kalau memang meninggal dia dalam kebaikan, tidak ada masalah, no problem. Tapi sekarang ini ya, berkurangnya jumlah penduduk itu sangat cepat, bukan karena apa mereka berbuat baik, tapi berbuat maksiat, naudzubillah min dzalik. Belum lagi di zaman kita sekarang ini, wanita-wanita tidak mau punya banyak anak. Jadi kalau kita punya anak 2 Pak, itu diambang bahaya. Kenapa? Kalau kita meninggal, anak kita tidak bisa hidup seperti kita sampai tua, berarti akan datang apa? Kepunahan manusia. Tinggal menunggu waktu saja ya. Maka kalau ingin manusia ini populasinya terus berlanjut, anaknya harus banyak. Dan tidak salah ketika Nabi mengatakan agar kita mau berbanyak anak. Sebab kalau anak kita sedikit sekarang di negara-negara, silakan dicek di Google, saya nggak mau bicara. Tetapi silakan dicek di Google. Sekarang ini negara-negara yang melarang lebih anaknya 2, sekarang ini memberi hadiah bagi warga negaranya yang mau anaknya lebih dari 2. Silahkan dicek, saya nggak mau menyebut negaranya. Jadi dulu mereka melarang warga negaranya, wanita-wanitanya punya anak lebih dari 1, maksimal hanya 1. Sekarang mereka memberi hadiah yang mau punya anak lebih dari 2, diberi hadiah para jemaah. Kenapa? Karena jumlah ini piramida pekerjanya itu sekarang terbalik. Paham tidak? Jadi begini, bukan piramidanya bukan begini, tapi begini, terbalik begini. Jumlah anak-anak sedikit, orang tuanya ini yang di atas orang tua banyak, anak-anak sedikit. Sehingga mereka sekarang sudah mulai kesulitan mencari pekerja. Sampai ada satu negara ini, silakan dicari sendiri. Saya tidak mau sebut di sini, takut kena IT ya. Silakan dicari sendiri. Itu sampai dia ini kalau ada mahasiswa kuliah di negaranya disuruh nyambi kerja, digaji besar. Karena
jumlah pekerja di negaranya sangat berkurang, sudah tua-tua, sudah tidak produktif lagi. Lihat ini, menentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam Islam, ikutilah ajaran Islam, insya Allah kita akan bahagia. Saya mohon maaf ya, kalau menyinggung perasaan ya. Dulu di Kediri itu ada seorang, dia mengikuti program bahwa anak itu maksimal hanya 2. Walhasil kemudian qadarullah ma syaa fa'al, salah satu anaknya meninggal dunia. Anaknya 2, laki dan perempuan. Yang pertama laki, kedua perempuan. Putrinya wafat. Begitu putrinya wafat, dia menangis sejari-jarinya. Kenapa menangis? Tinggal 1. Dan yang 1 ini belum tentu bisa sampai dewasa. Ada kemungkinan juga sakit nanti wafat. Dan yang membuat dia menangis apa? Dia sudah steril. Sudah apa? Disteril, sudah tidak bisa lagi punya anak. Jadi kandungannya sudah disteril. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa demikian? Kenapa takut punya anak? Rezeki anak itu ditanggung oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lihat para jamaah ya, bapak ibu kita yang sepuh-sepuh itu, kalau seandainya anaknya cuma 1, terus 1 tidak peduli dengan orang tua, yang siapa yang ngurus? Begitu anaknya 4, 5, ada yang peduli 1 yang ngurus, ada yang peduli 2 yang ngurus. Kalau anaknya cuma 1, yang 1 tidak peduli, siapa yang ngurus di hari tuanya para jamaah? Ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ikutilah ajaran Islam, jangan berlebih-lebihan, insya Allah kita akan bahagia. Ini yang bisa disampaikan dalam kesempatan singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang kita masuk bab baru ya. Kita akan membahas sikap pertengahan Islam dibandingkan ajaran-ajaran agama yang lain yang ada di dunia, dibandingkan Yahudi, dibandingkan Nasrani, kemudian agama-agama yang lain. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.